ternyata masih banyak pemula itu masih bingung bosku cara mengoporkan cendet MH ya. Tapi pesan saya ya bosku, pesan saya ingat ya, jangan beli cendet MH yang sudah dewasa bosku. Kalau masih trotolan oke bosku, masih bisa dipoles bosku. Ini tak kasih trik cara biar cendet MH itu makan pur bosku. Jadi pertama-tama bosku, langkah pertama bosku, misalnya kita baru beli ombyokan yang masih trotol bosku. Taruh sangkar, kasih ulat hongkong atau jangkrik dicepuk yang sama bosku. Misalnya ya. Jadi gini bosku, langkah pertama kita habis beli trotol MH bosku, cepuk yang sama ini kasih ulat hongkong atau jangkrik bosku selama 4 hari bosku. Biarkan fokus burung itu hidup dulu bosku. Biarkan fokus burung itu hidup dulu, makan serangga di sini bosku. Jadi ditaruh sini ya bosku, ditaruh cepuk yang sama bosku, ulat hongkong boleh, jangkrik juga boleh bosku. Setelah 4 hari terpantau kondisi burung itu lahap makan jangkrik atau ulat hongkong, baru dikasih fur halus bosku. Jadi fur halusnya itu tipis saja bosku, dikasih fur halus tipis, kasih ulat hongkong saja bosku, nggak usah dikasih jangkrik. Jadi lebih cepat itu pakai ulat hongkong bosku. Jadi dicampur fur halus tipis saja ya bosku, nggak usah banyak-banyak. Jadi ulat hongkong itu kelihatan bosku, ulat hongkong itu kelihatan selama 3 hari bosku. Dicampur ulat hongkong selama 3 hari saja, selama 3 hari saja. Setelah 3 hari saja kasih pur halus polos, gak usah dikasih ulat hongkong bosku. Saya pastikan langsung ngepur bosku, tapi dengan catatan gak usah banyak diumbar dulu bosku. Jadi gini, kalau proses pengepuran itu dikerodong tipis saja bosku, dikerodong tipis, intinya di dalam itu terang. Jadi burung itu makannya itu tenang bosku. Jadi kayak gitu bosku, proses pengepuran cendet MH itu kayak gitu. Jangan diablak dulu. Sebelum burung makan fur ini jangan diablak dulu bosku. Kita fokuskan burung itu hidup dulu. Gitu bosku, nanti baru kita ke langkah berikutnya, proses penjinaan. Kayak gitu bosku, untuk mengoporkan cendet MH itu kayak gitu. Ini juga MH bosku dulu ini MH, ini polanya masih kayak gini kalau deket, tapi kalau digantung itu sudah gini-gini bosku. Jadi gitu ya bosku, caranya mengoporkan cendet MH itu kayak gitu. Pertama-tama kita habis beli, fokus di hidup dulu bosku. Kasih serangga saja, ulat hongkong atau jangkrik, dicepuk yang sama ya bosku, dicepuk yang sama ya. Jadi nanti itu kebiasaan cari tempat makan itu dicepuk itu bosku. Jadi gitu bosku, 4 hari saja full serangga. Terus setelah 4 hari kasih pur halus tipis ya, dicampur dengan ulat hongkong saja bosku. Selama 3 hari dicampur. Setelah 3 hari dikasih pur polos halus bosku. Saya pastikan sudah ngepur bosku. Boleh dicoba kalau nggak percaya bosku. Gitu aja ya bosku, semoga bermanfaat ya. Saya ingatkan lagi bosku, jangan beli MH yang sudah dewasa ya. Kalau masih trotolan itu mantap bosku. Tetap semangat bosku. Sebenarnya perawatan burung cendet itu kalau sistem penjemurannya itu baiknya di ablak atau di sauna ya, sesuai kebutuhan ya bosku, sesuai kebutuhan ya. Kalau saya pribadi bosku, untuk penjemuran atau perawatan burung cendet habis mandi itu penjemurannya saya biasanya tak ablak atau tak buka kerodong kayak gini ya bosku, dan tak sekat-sekat kerodong kayak gini ya bosku, agar gak saling lihat burung satu sama lain ya bosku. Nah ini ada pertanyaan bagus bosku, penjemuran burung cendet yang bagus itu di kerodong atau di ablak? Kalau saya pribadi ya sesuai kebutuhan bosku. Untuk burung cendet yang sudah stabil atau sudah rajin bunyi atau gacor, biasanya saya penjemurannya itu tak ablak kayak gini bosku, terkecuali kalau memang burung kita masih bahan ya, artinya belum gacor, belum ada birahi, belum ada emosi. Untuk mengejar birahinya biasanya
biasanya saya pakai sauna bosku, tapi tidak semua burung saya sauna bosku. Saya lebih suka penjemuran yang saya ablak kayak gini bosku, agar kita itu mudah memantaunya bosku. Ya kalau misalnya sampean pengen ngerawat di sauna ya monggo, misalnya pengen dirawat di ablak kayak gini nggih monggo bosku, nggak masalah, semua perawatan itu baik bosku. Tapi kalau memang untuk mengejar birahi bosku, misalnya burung cendet pastol atau burung habis mabung yang tak kunjung gacor atau yang tak kunjung keluar birahinya, ya bisa saja dirawat dengan sauna kayak gini bosku. Ya jemur sauna itu ya jemur yang dikerodong kayak gini bosku. Nah ini ada pertanyaan lagi bosku, apakah pakan dicabut, minumnya dicabut atau dibiarkan di dalam sangkar? Kalau saya pribadi bosku, saya biarkan di dalam sangkar bosku. Jadi tahapnya tahap aman. Apa nggak mengganggu pakannya itu jadi kurang sehat? Bagi saya enggak sih bosku, bagi saya nggak ada masalah ya. Pakan saya biarkan di dalam kerodong itu selama ini nggak ada masalah bosku. Ya memang ada sebagian orang yang kalau sauna burungnya dicabut itu juga ada bosku. Ya nggak masalah juga bosku, takutnya lalai langsung masuk nggak ada minumnya bosku.